Lalu dia gak ada salah. Begitu masuk, dimulailah siksa dari semua yang dia lakukan. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, jadi ini gak boleh melambat-lambatkan urusan jenazah. Kemudian berikutnya yang kita lakukan ketika menghadiri kematian orang atau orang yang sudah meninggal, yaitu al-mubadarah ila qada daini. Hendaknya bersegera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali pembahasan kita, yaitu seputar masalah jenazah, hukum-hukum seputar masalah jenazah, dan itu tertunda dengan selingan pembahasan kurban. Maka kita akan sambung pembahasan berikutnya. Dan sebagai pengingat ulang, yang terakhir kita membahas tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia. Ini sekedar mengulang saja untuk pengingat. Jadi kalau orang menghadiri orang yang mau meninggal dunia, maka dia disunnahkan melakukan beberapa perkara. Di antaranya mentalqinkan orang tersebut dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian menghadapkan orang yang mau meninggal ke arah kiblat. Jadi yang mau meninggal pun dihadapkan ke arah kiblat. Bukan hanya jenazah yang dihadapkan ke arah kiblat, yang tanda-tanda sakaratul maut pun disuruh menghadap ke kiblat. Jadi yang dimaksud menghadap ke kiblat, kalau dia bisa tidur dalam keadaan berbaring kerusuk kanan, itu cara tidur Nabi, maka dadanya hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau bisa berbaring kerusuk kanan. Kalau seandainya tidak bisa berbaring kerusuk kanan, tetapi tidur dalam keadaan terlentang, maka disunnahkan kaki menghadap ke kiblat. Jadi kaki yang disuruh hadap ke kiblat. Kepala sedikit diangkat di atas bantal, maka otomatis kepala pun menghadap ke kiblat. Itu yang dimaksud menghadap ke kiblat ketika sakaratul maut. Jadi kita disuruh merubah posisi, karena itu hikmahnya, dan itu berdasarkan amalan Nabi kepada beberapa sahabat. Kita tidak baca lagi hadisnya, sudah kita baca apa
Dan ini hanya sekedar pengingat ulang saja. Jadi kita meninggal itu hendaknya dalam keadaan sedang menghadap ke kiblat. Kemudian ketika sudah sakaratul maut selesai, seseorang sudah meninggal dunia, kita disunnahkan yang pertama taghmid ainai, menutup kedua kelopak matanya. Ini sudah kita bahas. Kata Nabi, ruh itu keluar dari arah ubun-ubun, maka mata mengikuti ruh, pandangan mata mengikuti ruh. Oleh karena itu kebiasaan orang meninggal matanya terbelalak ke atas, maka disunnahkan bagi kita ahli waris atau siapapun untuk segera menutupi mata tersebut. Jadi ditutup kelopak mata tersebut, dan itu disegerakan, karena kalau sudah mendingin itu tidak bisa ditutup lagi. Kemudian disuruh ikat. Ini kalau sudah meninggal dunia disuruh ikat dari kepala sampai ke jenggot dengan seutas kain. Ini sering kita lakukan, Pak, ikat ke sini. Ya. Dan itu tujuannya agar tidak terbuka mulutnya. Ya, jadi rahang dengan kepala satu tali, sudah ikat ke sini. Ya. Kemudian disuruh lunakkan atau lembutkan semua sendi-sendi. Jadi disuruh lembutkan sendi ini, disuruh buka, lembutkan. Lutut disuruh luruskan. Jadi kalau dia mungkin meninggal lututnya terbangun, disuruh luruskan segera. Kemudian betisnya, pahanya, ya, itu jangan terlipat ke perut, artinya disuruh luruskan juga. Jadi intinya adalah disuruh lunakkan atau disuruh lembutkan semua sendi-sendi tanpa menyakiti si mayat. Jadi jangan keras-keras juga. Kemudian ketika sudah meninggal disuruh lepas bajunya. Nah, disuruh ganti dengan penutup kain yang lebar. Di baju yang asli lepas, disuruh tutup dengan kain kalau sudah meninggal. Ya, jadi begitu baru meninggal, lepaskan bajunya. Tentu yang boleh melakukannya adalah orang yang mahram atau orang yang terdekat dengannya. Kalau tidak bisa, kalau tidak dilepas dengan segera, nanti ketika mayat mengeras itu bahkan nggak bisa dibuka baju, harus dipotong. Maka disuruh lepaskan ketika awal-awal baru meninggal, lalu disuruh tutup dengan kain yang lebar. Kemudian disuruh berdoa untuknya. Jadi doakan jenazah dengan kebaikan. Rasulullah SAW menyebutkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan doakan dirimu dengan yang tidak baik. Begitu juga fa innal malaikah yu'minun ala ma taqulun. Jangan doakan jenazah yang tidak baik, karena malaikat mengaminkan semua doa-doamu ketika berada di hadapan jenazah. Maka ketika kita mendatangi atau melihat saudara kita yang meninggal, ya, doanya macam-macam. Maka sempat ada pertanyaan, bagaimana kalau kita berdoa semoga husnul khatimah? Ada yang mengatakan tak boleh karena sudah duluan meninggal, tak perlu ucapkan lagi husnul khatimah. Ya, itu bentuknya kan doa, karena kita nggak tahu ini jenazah
apakah diterima dengan baik oleh Allah, maka kita bermohon semoga dia diterima kebaikan akhirnya oleh Allah. Jadi tidak mengapa dalam masalah itu. Kemudian disuruh mengurus, menyelesaikan tajhiz jenazah secepatnya. Ini yang terakhir kita bahas kemarin. Disuruh bereskan atau segera laksanakan tajhiz jenazah secepatnya. Rasulullah SAW mengatakan, asri'u bil janazah, percepatlah membereskan jenazah, suruh percepat. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Kalau jenazah itu orang baik, maka semoga kebaikannya segera dibalas Allah, maka disuruh percepat. Jadi kalau dia orang baik, dengan kita percepat, kita masukkan ke kubur terus cepat-cepat, kita proses, maka semua janji Allah akan kembali kepadanya. Kemudian Rasulullah sambung, wa in takun ghaira zalik, kalaupun yang meninggal itu jenazah bukan jenazah orang yang baik, tetap disuruh percepat. Apa maksudnya, hikmahnya? Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau jenazah itu bukan orang baik atau terkenal dengan kezaliman, kejahatan, maka Nabi mengatakan tetap disuruh percepat. Tujuannya untuk melepaskan keburukannya dari pundak kita. Nah, ia pobereh baga-baga walaupun orang jahat. Kalau orang baik, agar dia segera dapat kebaikannya, kita pun dapat pahala mempercepat urusan dia bertemu Allah. Kalau orang itu orang yang jahat, tetap disuruh percepat. Tujuannya untuk memindahkan keburukannya dari pundak-pundak kita. Jadi gampang aman, baga-baga yang kapeluk juga bang, kapeluk juga baga-baga sampai ada syahadi dan yang mandu baik kutuk oleh Allah macam-macam. Jadi tetap yang disuruh percepat tetap sunnah. Jadi ukuran percepat itu adalah begitu meninggal, sekira-kira kalau meninggal pagi, jangan sampai tergelincir matahari baru kita selesai. Kalau meninggalnya subuh, itu sebelum zuhur sudah selesai, sudah selesai. Dan pernah saya kasih tahu bahwa tidak ada satu sunnah pun untuk menunggu keluarga yang jauh. Artinya nggak perlu kita mengatakan baik-baik dapat beres ini, nggak usah bereskan dulu, anak dari Jakarta belum pulang. Itu tidak benar. Itu nggak disuruh begitu. Anak pun pulang hanya untuk apa? Hanya untuk mencium. Lalu baca Quran nggak ada, salat jenazah pun tak ada. Ngapain menunggu-nunggu dia? Dan nggak disuruh tunggu. Anak yang saleh pun akan mengatakan apa beresnya cuma beres ni. Kan begitu. Bereskan mak, bereskan jenazah ya. Nggak usah tunggu lagi. Apalagi kalau sempat naik layan pak, itu bisa delay. Bisa ditunda 2 jam, 3 jam. Jadi nggak perlu wasiatkan tunggu anak dari mana-mana. Oh anak nggak sempat solatkan jenazah, maka dia masih diizinkan untuk mensolatkan di depan kuburannya. Itu dalam beberapa mazhab berdasarkan amalan Nabi. Nabi pernah
mensalatkan jenazah seorang perempuan yang kerjanya membersihkan masjid Nabi. Jadi perempuan ini namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Hari-harinya dia kutip daun-daun kurma, pelepah-pelepah kurma yang jatuh ke dalam masjid. Kan masjid Nabi kerikil Pak, dan pasir, ditutup dengan daun kurma, tutup sekelilingnya gitu. Jadi perempuan ini mengabdikan diri dengan membersihkan masjid Nabi setiap hari. Lalu kemudian sudah berapa hari dia tidak nampak, sehingga masjid Nabi terkesan terbengkalai dari dedaunan, daun-daun macam-macam. Lalu Nabi bertanya, kemana Ummu Mihjan? Kata sahabat, sudah meninggal 2 hari yang lalu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Sahabat mengatakan, kami tidak ingin merepotkanmu ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, ikut denganku, tunjukkan kuburannya di mana. Jadi tunjukkanlah kuburannya. Dan ternyata Nabi mensalatkan Ummu Mihjan di depan kuburannya. Nah, makanya sebahagian mazhab membolehkan kalau enggak sempat untuk salat di waktu pengurusan, dibolehkan salat di depan kuburan. Tapi syaratnya kata para ulama, jenazah itu masih basah. Maksud masih basah, masih 1-2 hari. Kan kalau anak datang terus jam asar, ayah dikuburkan jam 10 pagi, ya, begitu sampai langsung ke kuburan salat. Dan itu dibolehkan. Baik, jadi disuruh percepat urusan jenazah, jangan lambat-lambatkan, jangan meninggal pagi asar baru dikuburkan, jangan. Atau jangan sampai meninggal malam, ada dahulu baru selesai, jam 9 sudah selesai semuanya. Nah itu kata Nabi tadi, agar kebaikannya datang cepat dia dapat, karena memang itu yang dirindukan oleh jenazah yang baik. Orang saleh itu kalau meninggal Pak merindukan, dia ingin segera masuk ke kuburan, ke alam barzah. Tujuan utamanya ingin istirahat. Maka Nabi mengatakan orang yang saleh itu kalau meninggal dalam keadaan taubat, dalam keadaan beramal saleh, maka dia disebut mustarih, jenazah yang istirahat. Kita kan capek Pak, capek, hidup kita ni capek, makin tua makin capek. Ada yang lebih capek lagi, sudah tua masih kerja. Anak-anak kita belum ada yang produktif, sehingga kita harus kerja. Kedua, mudah dawing beca. Nah, ada yang mudah begitu capek sekali hidup itu. Tapi dia terima karena Allah, dia salat enggak tinggal. Itu begitu meninggal yang dia rindukan, segera bawa, karena dia ingin istirahat dari kelelahan dunia. Nah, begitu disebut jenazah mustarih kata Nabi. Nanti ada tipe kedua, yaitu mustarahun minhu. Bukan jenazah istirahat, tapi jenazah yang diistirahatkan darinya. Nah, jadi jenazah itu ada 2 tipe, ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Jadi kalau yang istirahat tadi capek, beramal, malam salat, duha salat, Senin Kamis puasa, capek. Yang istri pun capek, Masya Allah, melayani, mengabdi pada suaminya, capek. Nah jenazah yang kedua diistirahatkan darinya, maksudnya dia enggak istirahat, tetapi
orang lain yang istirahat dengan meninggalnya dia. Contoh, meninggalnya pencuri, satu kampung istirahat, dan diumumkan kamu meninggal Fulan bin Fulan, dan dia dikenal sebagai pencuri. Siapa yang istirahat? Satu kampung istirahat. Semua orang mengatakan alhamdulillah kamati, alhamdulillah. Mulai nanti malam baik naron dari kamati. Nanti yang lain yang istirahat. Kata, maka jenazah kedua dia bukan istirahat, tapi orang lain yang istirahat. Lalu dia tak ada istirahat. Begitu masuk, dimulailah siksa dari semua yang dia lakukan. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, jadi ini tak boleh melambat-lambatkan urusan jenazah. Kemudian berikutnya yang kita lakukan ketika menghadiri kematian orang atau orang yang sudah meninggal, yaitu al-mubadarah ila qada' daini. Hendaknya bersegera membayar hutang-hutangnya. Jadi disuruh segera bayar. Tentu siapa yang bayar? Ahli waris. Dari harta apa? Dari harta semaya. Jadi kan pengaruh dibayar. Kalau dia punya sisa harta, bayar. Oh, dia nggak punya harta uang tapi punya tanah, segera jual tanah, bayar hutang jenazah. Oh, dia nggak punya tanah tapi dia punya kendaraan, ada mobil, jual mobilnya untuk bayar hutang. Ini yang paling penting. Rasulullah SAW menyebutkan nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda alaihi. Nafsu atau jiwa seorang mukmin tergantung-gantung sampai dibayarkan hutangnya oleh ahli warisnya. Nah, mu'allaqah itu tergantung-gantung. Kayak mana maksudnya ruh mukmin? Jiwa seseorang tergantung-gantung. Para ulama menjelaskan dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari Allah sampai hutangnya dibayarkan. Walaupun dia waktu di dunia amalan lain baik, sembahyang jamaah ada, Ramadan tetap selesai, i'tikaf, zakat bayar, tapi hutang kok habis. Ini kalau kejadiannya begitu, itu disuruh segera bayar dengan mengambil hartanya, jual. Dan haram membagi warisan kalau almarhum masih tersisa hutang yang wajib bayar. Haram. Ini anak-anak hari ini nggak peduli hutang ayah, padahal ayah hutang untuk menghidupi mereka. Ketika ayah meninggal, anak-anak berbagi-bagi warisan, bahkan berebutan mendapatkan warisan, tetapi hutang ayahnya tidak dibayarkan. Ini anak durhaka. Dan haram yang mereka dapatkan itu haram, karena sebelum warisan dibagi dia ada ketentuan, yaitu menyelesaikan hutang piutang dan wasiat, baru boleh bagi warisan. Nyopeng boleh bagi, utang ada baik. Padahal uang warisan itu uang untuk bayar hutang dulu. Oh, habis uang itu untuk bayar hutang, nggak ada lagi untuk warisan, maka ahli waris ya sudah, nggak dapat apa-apa, karena hutang wajib. Dan lebih utama membayar hutang daripada bersedekah. Bahkan tidak diterima sedekah orang yang berhutang tapi hutang nggak bayar. Sedekah itu yang hutang ada. Padahal bersedekah sunnah, bayar hutang wajib. Maka hadis itu menyebutkan tergantung-gantung. Jenazah itu
ruhnya nggak dapat kebaikan dari Allah. Apa yang nggak dapat Bapak Ibu? Tadi kan disebutkan dia dapat kebaikan di alam kubur, diturunkan makanan, diberikan ini, diberikan itu. Tapi khusus orang yang berhutang nggak diberi. Itu tergantung-gantung, mana jelas. Lagi orang yang dimasukkan ke penjara, tapi nggak ada vonis, belum masuk sidang pengadilan, tapi sudah di penjara duluan, nasibnya tergantung-gantung. Begitulah orang tua kita. Maka banyak hari ini yang tidak peduli dengan hutang orang tuanya, lalu dia memakan harta warisan, padahal itu uang orang yang dia makan, uang orang yang nggak dibayar hutang. Lalu baju dosa berbagi warisan sebelum menyelesaikan hutang, dosa. Dan ini resikonya besar. Meninggal dalam keadaan tidak bayar hutang resikonya besar, maka harus disegerakan. Oleh karena itu kadang-kadang orang yang memberi tausiah kematian itu mengatakan, saya mewakili ahli waris, ya, mengumumkan kepada siapa saja yang masih ada hutang, masih tersisa hutang almarhum yang belum dibayarkan, maka segera menghadap ke kami ahli waris. Nah, begitu. Jadi kita ini kalau berhutang semasa hidup sebaiknya kasih tahu ke ahli waris. Bapak punya hutang yang belum habis belum habis pembayarannya, itu kasih tahu ke ahli waris. Tapi teh ke inang, tapi teh ke anak, kasih tahu kepada istri, bilang saya ada hutang, nyodong meninggal, kapeglah dia. Peglah itu maksudnya pakai harta dong. Jangan kapeglah memekah dia. Oh, nggak ada. Itu emas istri, uang istri. Jadi ini berbahaya, Pak. Jangankan meninggal, jangankan orang biasa yang berperang fi sabilillah, itu semua bisa diampunkan dosanya oleh Allah kecuali hutang. Maka Nabi mengatakan, yu'faru lisyahid kulla zambin. Orang yang syahid itu diampunkan segala dosa-dosanya kecuali satu, itu dosa hutang. Itu nggak diampunkan sebelum dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka hanya berapa ya? Jadi orang yang masih tersisa hutang di dunia meninggal, itu di alam kuburnya bagaimana? Enggak. Dia sebenarnya amal lain banyak, tapi nggak bisa dapat. Depending oleh Allah, depending oleh kakak, tetangga-tetangga. Seandainya dia bisa naik lagi ke dunia, dia kasih tahu ke ahli warisnya, baik bagi deh warisan, kabayu, hutang ke deh, ayahnya kurang ajar katanya. Cuma karena dia nggak bisa naik lagi ke dunia, maka oleh karena itu jangan meninggalkan hutang. Ini ada yang aneh lagi. Dia bilang mananya nanti kalau ayah meninggal bayar hutangnya. Bukan setelah meninggal, dia mau bayi. Ini nasihat anak. Nanti kalau ayah meninggal tolong bayarkan hutang saya. Sekarang bayar. Apa yang kita miliki bayar hutang dulu. Nabi SAW dari hadis Salamah bin Al-Aqwa qala, Atan Nabi SAW bijanazah. Ada satu jenazah didatangkan kepada Nabi SAW. Jadi utian Nabi didatangkan kepada Nabi SAW, jenazah. Ya tentu maksudnya agar disolatkan atau didoakan oleh Nabi. Faqalu, lalu sahabat-sahabat yang mengantarkan jenazah ke Nabi berkata, ya Rasulullah, salli alaiha. Ya Rasulullah, salatkanlah, tolong salatkan jenazah ini. Karena kalau sudah Rasulullah yang salatkan, semua doa-doa yang keluar dari mulut Rasulullah itu diterima Allah. Maka dulu semua orang berharap agar jenazah ini disalatkan oleh Rasulullah.
Lalu kemudian Rasulullah bertanya, hal taraka alaihi dainan, jenazah ini masih punya hutang? Itu pertanyaannya. Jadi sebelum bersemayam bertanya nak hutang mayatnya? Kalau sahabat-sahabatnya yang mengantarnya berkata, na'am, ada ya Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengarkan ada, qala hal taraka min syai', jenazah ini ada meninggalkan uang untuk bayar hutangnya? Qalu, sahabat-sahabat dari jenazah ini berkata, la, tidak ada yang ditinggalkan ya Rasulullah. Artinya game hutang mati, jadi membawa hutang sampai mati. Enggak ada pun harta yang dia tinggalkan untuk dibayarkan, enggak ada pun dia wasiatkan untuk membayarkan hutangnya. Lalu kata Rasulullah, qal sallu ala sahibikum. Nah, kalau begitu solatlah kalian untuk sahabat kalian ini. Artinya aku tidak mau mensolatkannya, kalian nanti yang solat. Qala rajulun minal ansar, ketika mengetahui Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah orang yang masih tersisa hutang, maka seorang laki-laki dari kaum Ansar atau dari golongan Ansar, ya, ada yang mengatakan dia Abu Qatadah, itu berkata, salli alaihi wa alayya dainu, ya Rasulullah, salatkanlah dia, hutangnya biar hutangmu olehku. Jadi Abu Qatadah menanggung hutang orang jenazah ini, ya Rasulullah, tolong salatkanlah dia, hutang-hutangnya biar ku tanggung olehku. Nah, sudah ada yang tanggung hutang, baru fasalla alaihi, barulah Rasulullah mensalatkan jenazah ini. Nah, lihat Bapak Ibu, dulu orang sebelum disalatkan itu ditanya hutangnya, katanya mana ada yang hutang kan, kita salatkan. Jumhur ulama mengatakan kalau kasusnya sekarang ada seperti ini, bahkan banyak seperti ini, Pak, mati hutang banyak sekali, itu maksud Rasulullah tidak mau mensolatkan karena dia tidak ingin dianggap ridha di atas keburukan jenazah ini. Jadi Rasulullah tidak mau dianggap dia meridai keburukan tidak bayar hutang oleh jenazah ini. Kalau Rasulullah salatkan, orang akan berpemahaman, wah nak kupu dah, tak masalah kok meninggal dalam keadaan bawa hutang. Buktinya Rasulullah Allah. Makanya Rasulullah tak mau salatkan, tapi disuruh salatkan kepada sahabat, karena itu termasuk perbuatan yang wajib kifayah, ya. Nah, oleh karena itu jumhur ulama mengatakan kalau kasusnya sama seperti ini, maka Pak kecil sampai bersembahyang, ya, orang yang meninggal dalam keadaan masih tersisa hutang. Jadi karena Rasulullah itu tidak mau sholat, melambangkan pemimpin jangan sholat ke orang yang tersisa hutang. Jangan buat keridhaan oleh pemimpin di kampung itu. Maka kasusnya sebenarnya hari ini Pak kecil jangan sholatkan jenazah orang yang masih tersisa hutang. Dan kuimum juga jangan suruh sholatkan orang yang tidak punya jabatan di kampung. Artinya wajib kifayah. Begitu maksud yang tersirat di balik perbuatan Nabi SAW. Itu dan ulama mazhab mengatakan seperti itu. Hari ini kita nggak terlalu peduli Pak masalahnya. Utang tumpuk, kita tahu dia berutang dan dia nggak ada rencana bayar. Untuk fardu kifayah kita salatkan.
kalau kita bukan pemimpin. Jadi makruh pemimpin mensolatkan, tapi kalau disolatkan juga tidak mengapa. Nah setelah disolatkan malah ada yang mengatakan, bukan ditanya masalah hutang dulu, langsung mengatakan pukul mayatnya jero, apakah mayatnya jero, semua jawab jero. Padahal kan tepu si mayatnya cik udah hutang dah baik, dia selalu tak bayar hutang. Lalu kita pastikan mayat ini adalah orang yang jero ini. Nah itu sebenarnya bereskan itu dulu, maka ahli waris harus bertindak cepat. Nah sekarang timbul masalah, bagaimana kalau orang mengaku ada hutang tapi nggak ada bukti? Kan begitu kita umumkan siapa yang pernah punya hutang kepada almarhum, tolong bertemu dengan kami ahli waris. Datang dia, Pak. Dia bilang almarhum pernah hutang minum 1 juta, kuitansi nggak ada, semua nggak ada. Apakah kita kabulkan? Apakah begitu kita dengar ya? Mana buku kamu bayar, bisa kami bayar. Apakah begitu saja? Kalau begitu dibolehkan, bayar begitu saja, sedangkan orang itu nggak kita kenal, atau bisa jadi almarhum nggak pernah cerita bahwa dia punya hutang ke sebulan. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Artinya ahli waris nggak bisa percaya, bisa jadi dibohongi. Minta buktinya. Oh nggak ada bukti, cuma dengan lisan, maka tetap hukumnya kembali kepada seperti tidak ada hutang. Maksudnya kepada ahli waris nih. Tapi kalau jenazah tetap tersiksa. Kenapa begitu? Karena kenapa waktu hidup dia suka berhutang. Yang kedua, kenapa dia meninggal dalam keadaan tidak memberitahu ahli warisnya dia punya hutang. Yang ketiga, kenapa dia bawa hutangnya sampai mati. Susah masuk surga. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang itu susah masuk surga. Ya, apalagi kalau sengaja. Karena Rasulullah mengatakan matalul ghani dulmun, menunda-nunda hutang dhahir. Menunda hutang bagi orang yang sudah sanggup bayar hutang dhahir. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada seseorang meninggal dari keluarga kita, orang meninggal yang menyujud beres hutang. Hari meninggal itu kalau bisa bereskan hutang, makanya disuruh catat hutang. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau engkau berhutang dalam tempo atau masa tertentu, maka catatlah. Maka benar catatan hutang. Yang sudah lunas coret, lunas. Oh enggak di buku, di papan tulis. Ustaz, anak kita, saya nggak tahu anak saya ada hutang apa enggak. Tanya ke sekolahnya, tanya ke kantin sekolahnya, tanya ke teman-temannya, apa pernah punya hutang, siapa yang dia pernah berhutang di pesantren. Mungkin anak kita terlambat bayar SPP sampai dia harus berhutang. Itu wajib bayar. Kalau meninggal anak kita, ayah sebagai wali wajib selesaikan. Kalau meninggal ayah, anak atau adiknya atau kakek dari semayat itu harus segera menyelesaikannya. Itu bahayanya mati dalam